Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terpaksa menikah dengan Sultan Arab demi uang 100 juta per bulan. Aku sangat terkejut saat malam pertama ternyata disangat. Hujan baru saja reda ketika suara deru mobil-mobil mewah mengguncang tanah di depan rumahku. Mata tetangga-tetangga melebar, anak-anak berlarian, dan ibuku terburu-buru menarikku dari dapur. "Cepat bersihkan dirimu, orang penting datang," katanya panik. Aku bingung, belum sempat bertanya, seorang pria tinggi berjubah putih turun dari mobil hitam panjang. Wajahnya tajam, dingin, matanya dalam seperti menyimpan rahasia ribuan malam. Namanya Sultan Farid Al-Masri, begitu kata pria berbadan tegap yang menerjemahkan setiap ucapannya. Tuan Farid ingin menjadikan Naya istri sah, dengan mahar 100 juta rupiah per bulan, tanpa henti selama ikatan pernikahan berlangsung, ucap si penerjemah. Semua yang hadir terdiam, lalu histeria mulai, ibuku menangis haru, ayahku sujud syukur, dan para tetangga bersorak seolah aku memenangkan lotre kehidupan. Aku membeku, hatiku mencelos. Siapa dia? Kenapa aku? Mengapa begitu mudah menerima tawaran seperti ini? Tapi aku tak sempat bicara. "Kamu harus terima, Naya. Ini jalan dari Allah. Kesempatan sekali seumur hidup," kata ayahku sambil menggenggam tanganku erat, tapi terasa seperti rantai yang menjerat. Bahkan adikku memelukku sambil berbisik, "Kakak, kalau ini demi kita semua, tolong ya." Dalam benakku ribuan pertanyaan menjerit, tapi tak satu pun keluar dari bibir. Hidup kami memang sedang sulit. Ayah habis terkena PHK, ibuku sakit-sakitan, dan aku satu-satunya tumpuan keluarga. Tawaran itu bagai jalan pintas dari kemiskinan. Tapi mengapa hatiku terasa sangat berat? Apakah ini cinta? Tidak. Apakah ini pilihan? Juga tidak. Ini, penyerahan diri atas nama tanggung jawab. 3 hari kemudian, aku sudah duduk mengenakan kebaya putih, dengan mahkota berlian di kepala. Semua orang tersenyum, berdoa, bersorak. Tapi aku, hatiku kosong. Wajahku mungkin terlihat bahagia, tapi dalam diriku, ada suara yang terus berbisik, "Ini bukan hidup yang kamu pilih, Naya." Di sebelahku, Sultan Farid hanya menatap ke depan, seolah aku bukan istri yang dinikahinya, tapi kepemilikan yang telah dia beli. Malam pun tiba, semua orang pulang, pesta selesai, lampu hotel mewah redup temaram. Aku berdiri sendiri di balkon kamar pengantin, menatap kota dari ketinggian. Angin malam menggigit kulitku, tapi yang paling dingin bukanlah udara, melainkan nasibku sendiri. Aku belum sempat memejamkan mata ketika pintu kamar terbuka perlahan. Farid masuk, mengenakan jubah hitam tipis, tubuhnya tinggi menjulang, langkahnya pelan tapi mengintimidasi. Wajahnya tetap datar tanpa senyum, matanya tajam menatapku. Aku berdiri kaku di depan cermin, mencoba menyembunyikan ketakutan di balik senyum tipis yang kupaksakan. Tapi tubuhku gemetar. Ada sesuatu yang dingin dan aneh mengalir di udara malam itu, seperti pertanda akan datangnya luka yang tak terlihat. "Aku membelimu, Naya," ucapnya pelan, tapi tajam. "Dengan mahar yang kau dan keluargamu terima. Malam ini, kau akan jadi milikku, sepenuhnya." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Suaraku tercekat. Aku ingin menolak, ingin berkata bahwa pernikahan bukan tentang membeli tubuh seseorang. Tapi bibirku keluh, jiwaku lelah. Ia mendekat, tangan dinginnya menyentuh wajahku seperti mencengkeram kaca yang siap pecah. Yang terjadi setelahnya bukan cinta, bukan kelembutan, tapi pemaksaan. Aku menjerit, aku menangis, aku memohon. Tapi dia tetap melakukannya, berkali-kali. Dalam kesakitan yang tak pernah kubayangkan akan kuhadapi dari seseorang yang menyebutku istri. Setelah semuanya selesai, ia hanya berbaring diam. "Jangan drama, kau akan terbiasa," katanya sebelum memejamkan mata seolah tak terjadi apa-apa. Aku hanya bisa meringkuk di pojok ranjang, menutupi tubuhku dengan selimut, menggigil sambil menggigit bibir agar tak meraung. Pagi datang dengan luka yang tak bisa kulihat di kaca. Mataku bengkak, tubuhku lebam, tapi yang paling parah adalah jiwaku yang remuk. Aku duduk di pojok kamar,
membenci diriku sendiri. Aku ingin lari, tapi kemana? Keluargaku sudah bersujud menerima uangnya. Dunia sudah menepuk pundakku dan mengucapkan, selamat. Tapi tak seorang pun tahu apa yang ia lakukan malam itu. Yang mereka lihat hanya uang, bukan air mataku. Hari itu aku belajar, bahwa mahkota bisa berubah menjadi jeruji. Mahar bisa berubah menjadi kutukan. Dan gelar, istri seorang sultan, ternyata hanya kedok dari sebuah penjara mewah, yang memenjarakan tubuh dan menghancurkan jiwa. Aku bukan istri, aku hanya boneka berwajah manis dalam cerita tragis yang kutandatangani dengan paksaan dan rasa takut. Hari-hariku setelah malam itu tak ubahnya bayangan. Aku hidup, bernapas, tapi bukan sebagai manusia. Lebih tepatnya, sebagai hiasan dalam rumah megah Farid yang luas dan dingin. Setiap pagi aku dibangunkan pelayan, disiapkan gaun mahal, dipaksa duduk di ruang makan seolah semuanya baik-baik saja. Farid jarang bicara, tapi saat berbicara, ucapannya selalu tentang kekuasaan dan kepatuhan. Tidak ada cinta, tidak ada pelukan, hanya pengawasan. Aku dijaga dua wanita asing yang selalu mengawasi gerak-gerikku, seakan aku tawanan, bukan istri. Luka di tubuhku mulai pudar, tapi trauma di dalam dadaku tak pernah hilang. Setiap kali aku menutup mata, suara desah Farid dan tangisanku sendiri kembali bergema. Aku ingin pulang. Aku ingin mengatakan pada ibu, lihat, Bu, bukan ini yang kupilih. Tapi siapa yang akan percaya? Mereka sibuk dengan tagihan yang kini lunas, dengan rumah yang direnovasi, dan adikku yang kini bisa sekolah di tempat elit. Aku menjadi martir atas nama pengorbanan. Tapi siapa yang peduli pada jiwaku yang remuk? Suatu malam, aku nekat mencoba menghubungi seseorang. Aku ambil ponsel yang disembunyikan di balik bantal, yang sempat kubeli secara diam-diam melalui pelayan yang iba padaku. Kutulis pesan pada sahabat lamaku, Tiara. Tolong, aku disiksa, ini bukan pernikahan, ini penjara, tulisku singkat. Tapi sebelum kukirim, pintu kamar terbuka. Farid masuk, matanya langsung tertuju pada ponsel itu. Dengan satu ayunan tangan, ia merampasnya dan membanting hingga hancur berkeping. Lalu tangannya menghantam pipiku. Pertama kali ia memukulku. Dan aku, terdiam, terlalu syok untuk menangis. Jangan pernah mencoba keluar dari istana ini. Jangan berpikir bisa lari. Aku membelimu, kau milikku, dan aku tak akan membiarkanmu pergi, katanya dingin sebelum meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Setelah itu, aku tak pernah lagi diberi kunci kamar. Aku bahkan dikawal saat ke kamar mandi. Hidupku benar-benar menjadi tahanan. Tapi di balik segala pengawasan itu, perlahan muncul tekad di dalam diriku, jika tak ada yang menyelamatkanku, maka aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan celah, menyusun rencana. Di balik dinding emas ini, aku belajar satu hal, bukan semua yang bersinar itu surga. Dan jika aku ingin bebas, aku harus menjadi wanita yang lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat dari luka, bahkan lebih kuat dari cinta yang tak pernah kudapatkan. Hari demi hari, aku jalani hidup seperti bayangan. Tapi jauh di dalam diriku, benih pemberontakan mulai tumbuh. Aku tidak ingin mati sebagai boneka Farid. Dalam sunyi yang panjang, aku mulai mengamati orang-orang di sekitarku. Salah satunya adalah Laila, pelayan muda berdarah Indonesia yang jarang bicara tapi sering menatapku dengan iba. Suatu sore, saat kami hanya berdua di balkon, aku memberanikan diri menggenggam tangannya dan berbisik, "Tolong aku. Aku tidak kuat, aku ingin pulang." Matanya berkaca-kaca. Ia tak menjawab, hanya mengangguk kecil sebelum beranjak pergi. Beberapa hari kemudian, Laila menyelipkan secarik kertas kecil di bawah bantal tidurku. Isinya singkat, "Besok malam, jam 2. Pintu belakang dapur. Jangan bawa apapun." Dadaku sesak, antara harapan dan ketakutan. Bagaimana jika ini jebakan Farid? Tapi bagaimana jika ini satu-satunya kesempatan yang kumiliki untuk bebas? Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal. Detik demi detik berjalan seperti gemuruh. Saat jam menunjukkan pukul 2, aku diam-diam melangkah, tanpa alas kaki,
jantungku berdetak tak beraturan. Namun langkahku terhenti di lorong gelap menuju dapur ketika suara sepatu berderap datang dari arah belakang. Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti. Farid berdiri di ujung koridor, menatapku dengan mata merah penuh amarah. "Kau pikir bisa kabur dariku, Naya?" Suaranya menggelegar. Aku mundur perlahan, air mataku tumpah tanpa bisa ditahan. Tapi sebelum dia mendekat, dari balik pintu dapur muncul Laila bersama seorang pria berjubah penjaga. "Sekarang, Nona," teriaknya sambil membuka pintu darurat. Aku berlari sekencang yang aku bisa. Di luar, sebuah mobil sudah menunggu. Kami masuk dan tancap gas melewati gerbang belakang istana. Tembakan terdengar di belakang, tapi aku tak peduli. Di dalam mobil, aku menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Laila. "Kita akan selamat, Nona, kita akan pulang," katanya sambil menahan tangis. Malam itu untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan, harapan. Namun pelarian ini baru permulaan. Farid bukan pria biasa, dia punya kekuasaan, uang, dan pengaruh. Aku tahu, pelarianku akan memicu kemarahan yang bisa mengubah hidupku selamanya. Tapi malam itu, dalam gelap yang dingin dan penuh peluru, aku memilih luka daripada penjara. Aku memilih lari daripada menyerah. Dan aku bersumpah dalam hati, aku akan bangkit, aku akan bicara, dan dunia akan tahu siapa sebenarnya Sultan Farid Al-Masri. Pelarian kami berakhir di sebuah rumah aman milik LSM Internasional di Istanbul. Di sana, Laila memelukku erat dan berkata, "Sekarang giliranmu bicara, Naya. Dunia harus tahu apa yang dia lakukan padamu, dan pada banyak perempuan lain." Aku gemetar, tapi mataku kini menyala dengan keberanian yang tak pernah kupunya dulu. Hari itu, aku duduk di depan kamera, merekam kesaksian pertamaku. Aku ceritakan semuanya, malam pertama, penyiksaan, pengawasan ketat, hingga rencana pelarianku. Setiap kalimat terasa seperti menyayat luka, tapi juga membersihkannya. Video pengakuanku dirilis oleh media internasional 2 minggu kemudian. Dunia gempar. Sosok Sultan Farid yang selama ini diagungkan sebagai dermawan dan pengusaha besar berubah menjadi monster di mata publik. Banyak perempuan lain akhirnya ikut angkat suara. Ternyata, aku bukan yang pertama, hanya satu dari banyak yang dibungkam oleh kekuasaan dan uang. Gelombang dukungan berdatangan. Tagar-tagar Free Naya dan tagar Justice for Naya memenuhi media sosial. Tapi bersamaan dengan itu, ancaman pun mengalir. Farid mengirim orang mencariku. Bahkan keluargaku di Indonesia sempat ditekan untuk membungkamku. Namun kali ini, aku tak lari. Aku berdiri. Bersama tim pengacara dan organisasi HAM, kami mengajukan gugatan internasional. Prosesnya panjang dan penuh teror. Tapi aku terus melangkah. Dalam sidang tertutup di Den Haag, untuk pertama kalinya aku menatap wajah Farid di ruang yang sama, bukan sebagai istrinya, tapi sebagai korbannya. Dia menatapku dengan tatapan marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dunia sudah melihat topengnya jatuh. Hingga akhirnya, vonis dijatuhkan. Sultan Farid dinyatakan bersalah atas kekerasan seksual, penyekapan, dan pelanggaran HAM berat. Ia dijatuhi hukuman penjara internasional dan sebagian kekayaannya dibekukan. Aku menangis, bukan karena lega, tapi karena luka yang selama ini kupendam akhirnya diakui. Aku bukan lagi boneka dalam istana emas. Aku manusia, yang terluka, tapi berhasil bertahan. Kini, aku hidup di sebuah kota kecil di Eropa, jauh dari ingar-bingar. Luka itu masih ada, tapi tak lagi membelenggu. Aku menulis buku, menjadi pembicara, membantu perempuan lain yang pernah seperti aku. Dan tiap kali aku menatap cermin, aku tak lagi melihat gadis yang dipaksa tunduk, tapi wanita yang bangkit dari luka, dan memilih untuk tidak diam. Karena kadang, suara paling kuat datang dari hati yang paling hancur, dan akhirnya berani untuk bicara. 3 tahun telah berlalu sejak hari aku menatap wajah Farid di pengadilan. Dunia perlahan melupakan skandal itu, tapi aku tidak.
Setiap malam ketika aku merebahkan tubuhku di ranjang yang sekarang benar-benar milikku, aku masih mendengar gema malam pertama yang menjadi awal luka. Tapi kini aku tak lagi bersembunyi darinya. Aku menulisnya, aku bicara tentangnya, aku membawanya dalam seminar, kampus, dan ruang-ruang pertemuan di berbagai negara. Luka itu tak lagi kututupi, karena dari sanalah kekuatanku lahir. Aku mendirikan organisasi kecil bernama Suara yang Dipaksa Diam, tempat para korban pernikahan paksa dan kekerasan rumah tangga berbagi cerita. Dalam satu pertemuan, seorang gadis remaja menghampiriku dan berkata dengan mata berkaca, "Kak, aku hampir menyerah, tapi setelah dengar kisah kakak, aku ingin hidup." Kalimat itu lebih berarti dari seluruh uang mahar yang pernah kubawa dalam hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku memeluk seseorang dengan penuh kesadaran bahwa aku kini bukan korban lagi. Aku penyintas, aku pejuang, tapi hidup tidak selalu mudah. Nama keluargaku sempat tercoreng di kampung. Beberapa menyalahkan aku karena membuka aib. Ibuku jatuh sakit karena tekanan sosial yang muncul. Tapi pelan-pelan, orang-orang mulai mengerti. Bahkan, mereka mulai mengirim surat permintaan maaf dan dukungan. Adikku yang dulu aku korbankan dengan menikahi Farid, kini berdiri sebagai lulusan hukum yang membantu mendampingi korban seperti aku dulu. Kadang Tuhan memang membungkus berkah dalam luka, dan hanya mereka yang bertahanlah yang bisa membukanya perlahan. Aku menulis buku berjudul, Aku Pernah Dibeli, Tapi Tak Pernah Takluk, dan buku itu viral. Banyak yang menangis, banyak yang marah, dan tak sedikit yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Di sanalah aku sadar, bahwa kisahku bukan hanya milikku, tapi milik jutaan perempuan yang tak pernah diberi ruang untuk bersuara. Dan sekarang, suara itu menggema di seluruh dunia. Farid boleh dibungkam oleh dinding penjara, tapi aku kini bebas dengan caraku sendiri. Hari ini, aku berdiri di atas panggung besar, mengenakan gaun putih sederhana. Di hadapanku ratusan orang berdiri memberi tepuk tangan. Tapi sorot lampu tak mampu menutupi gemetar di dada. Aku menggenggam mikrofon dan berkata, aku adalah perempuan yang pernah dibeli dengan 100 juta per bulan. Tapi nilainya tak pernah bisa mengukur harga diriku. Hari ini, aku tidak bicara sebagai korban. Aku bicara sebagai saksi, bahwa keadilan itu ada. Bahwa luka bisa menjadi suara. Dan bahwa tak ada satupun perempuan di dunia ini yang pantas dibungkam oleh rasa takut. Saat aku merasa semuanya mulai pulih, saat dunia memanggilku, penyintas, sebuah surat tanpa nama datang ke rumah singgahku. Kertas itu lusuh, hanya berisi 2 kalimat dalam bahasa Arab, perang belum usai. Aku punya apa yang kau kira telah kau rebut. Tanganku gemetar, aku langsung tahu siapa pengirimnya. Sultan Farid. Entah bagaimana caranya, dari balik tembok penjara, ia masih bisa menjangkauku. Aku melapor ke polisi, tapi mereka hanya bisa meningkatkan pengamanan. Dia tak bisa berbuat banyak di balik jeruji, kata mereka. Tapi aku tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Beberapa hari kemudian, akun media sosial organisasiku diretas. Semua dokumentasi penyintas dihapus. Video pengakuanku disebar ulang oleh akun tak dikenal, dipotong-potong seolah aku hanya seorang wanita haus perhatian. Tak hanya itu, orang-orang terdekatku mulai diintimidasi. Tiara, sahabat lamaku, mengaku ditelepon orang asing yang mengancam keluarganya di kampung. Laila bahkan sempat hilang 2 hari sebelum akhirnya ditemukan di bandara dalam keadaan syok. Aku menyadari, Farid mungkin terpenjara, tapi kekuasaan dan uangnya masih berkeliaran. Aku harus memilih, diam dan bersembunyi, atau berdiri lebih keras lagi. Dalam rapat darurat bersama pengacara dan tim LSM, aku berdiri dan berkata, kita tidak boleh mundur. Karena kalau kita mundur, kita membiarkan dia menang 2 kali, pertama saat menyiksaku, kedua saat membuatku bungkam. Suara-suara di ruangan itu sempat hening, tapi satu persatu mereka mengangguk. Malam itu kami mulai menyusun ulang semua bukti, membuat sistem keamanan baru, dan menghubungi media internasional untuk eksposur ulang kasus ini. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat terakhir aku melihat wajah Farid, Pengadilan Den Haag.
Tapi kali ini bukan untuk menangis. Aku hadir dalam konferensi HAM tingkat dunia, sebagai pembicara utama. Di sana, aku tunjukkan surat ancaman Farid, bukti digital peretasan, dan kisah penyintas lain yang kembali diteror. Dunia gemetar lagi, tapi aku tidak. Jika kalian pikir menyakiti perempuan bisa membungkam mereka, lihatlah kami hari ini. Kami lebih bersuara dari sebelumnya, ucapku di akhir pidato, dan ruangan itu bergemuruh oleh tepuk tangan. Hari itu, aku menatap langit Belanda yang abu-abu. Dingin, tapi tidak lagi menusuk. Untuk pertama kalinya, aku sadar perjuangan ini mungkin tak akan pernah benar-benar berakhir. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian. Ada ratusan suara di belakangku, yang dulu bisu, kini bergema bersamaku. Dan bila bayangan masa lalu itu datang lagi, aku akan berdiri tegak, membawa cahaya, dan berkata, aku bukan milik siapapun. Aku milik diriku sendiri. Segalanya tampak membaik sejak konferensi HAM itu. Dukungan kembali mengalir deras, tawaran perlindungan hukum datang dari berbagai negara, dan aku mulai merasa sedikit lega. Tapi aku lupa satu hal, dalam peperangan panjang, kadang luka tak datang dari musuh, tapi dari orang yang paling kita percaya. Seminggu sebelum peluncuran kampanye internasional perlindungan pengantin paksa, aku menerima kabar bahwa server utama dataku dibobol oleh orang dalam. Semua berkas rahasia penyintas bocor. Identitas mereka terancam. Hatiku langsung tertuju pada seseorang, Amjad, pria muda yang baru saja menjadi koordinator IT di organisasiku. Ia pendiam, berbakat, dan sering bekerja sampai larut. Kupanggil ia seperti adik sendiri. Ternyata, ia adalah keponakan jauh dari istri kedua Farid, dan selama ini menyusup sebagai mata-mata. Dunia runtuh lagi untuk kesekian kalinya. Tapi yang lebih menyakitkan bukan hanya kebocoran data, tapi fakta bahwa seseorang yang kuberi kepercayaan penuh, menghancurkannya demi uang. Malam itu aku duduk sendirian di kantor, lampu remang, layar laptop kosong. Aku lelah, rasanya ingin berhenti. Setiap kali aku melangkah, dunia seperti mendorongku mundur. Aku menunduk, menatap jari-jariku yang dulu gemetar karena ketakutan, kini gemetar karena amarah. Tapi kemudian aku teringat wajah-wajah perempuan yang datang ke organisasiku. Wajah-wajah yang menyimpan luka, tapi juga harapan. Kalau aku berhenti sekarang, siapa yang akan bicara untuk mereka? Bisikku pada diri sendiri. Esok harinya, aku adakan konferensi pers darurat. Kami diserang lagi, tapi kami tidak akan bungkam. Kami akan lebih kuat, ucapku. Aku umumkan kolaborasi dengan 14 organisasi internasional, dan sebuah platform baru yang lebih aman, lebih tertutup. Tak hanya itu, kami merilis nama dan wajah Amjad ke publik. Dunia mulai sadar, ini bukan hanya cerita seorang Naya. Ini adalah perang besar melawan sistem yang membungkam perempuan dengan kuasa dan uang. Dan aku hanya salah satu dari banyak yang memilih untuk tidak diam. Di tengah semua kekacauan itu, datang sebuah pesan suara dari seorang pria yang telah lama mengikuti perjuanganku diam-diam, seorang aktivis HAM muda asal Tunisia bernama Idris. Suaranya tenang, penuh empati. Naya, kalau dunia terlalu berat di pundakmu, izinkan aku berjalan di sampingmu. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku bergetar bukan karena takut, tapi karena harapan kecil, bahwa di tengah reruntuhan luka, cinta bisa tumbuh. Bukan cinta yang membeli, tapi cinta yang menyembuhkan. Waktu terus berjalan, luka tak pernah benar-benar hilang, tapi ia berubah menjadi pelajaran. Aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri, bukan karena pengakuan dari dunia, bukan karena simpati publik, tapi karena aku tahu, aku bertahan ketika banyak yang menyerah. Aku hidup, meski pernah dipaksa mati secara batin. Dan kini, aku menulis kisah ini bukan sebagai cerita tragis, tapi sebagai bukti bahwa perempuan yang hancur pun bisa bangkit lebih indah dari sebelumnya. Hubunganku dengan Idris berkembang perlahan. Ia tak pernah mendesakku, tak pernah memaksaku membuka pintu yang belum siap kubuka. Ia hanya ada, menjadi saksi bahwa cinta sejati bukan datang dengan paksaan,
tapi hadir seperti matahari pagi yang menyentuh wajahmu perlahan, hangat, dan menenangkan. Tapi saat ia melamarku 2 tahun kemudian, aku menolaknya. Bukan karena aku tak percaya padanya, tapi karena aku sedang jatuh cinta dengan kebebasanku sendiri. Hari itu, aku berdiri di makam ibuku. Kutinggalkan setangkai mawar putih, bunga kesukaannya. Bu, aku sudah tidak lagi dipaksa diam. Aku sudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Aku akan terus berjalan, bukan untuk balas dendam, tapi agar semua perempuan yang ditindas tahu, kita berhak hidup utuh. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Bebanku tak sepenuhnya hilang, tapi kini ku tahu bagaimana cara membawanya tanpa tumbang. Kini aku kembali ke Indonesia, membangun rumah perlindungan untuk perempuan korban kekerasan. Namanya Rumah Naya. Setiap dindingnya ditulis dengan kata-kata harapan. Setiap penghuninya datang dengan luka, dan keluar dengan nyala baru dalam hidupnya. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Tapi aku bahagia, karena akhirnya aku berjalan bukan karena didorong luka, tapi karena digerakkan cinta. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Untuk semua penonton YouTube yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih sudah memberi ruang untuk cerita ini hidup. Semoga kisah ini menyadarkan kita bahwa tak ada luka yang sia-sia, selama kita memilih untuk tidak diam. Doaku untuk kalian semua, semoga hidupmu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, semoga hatimu dijaga oleh cinta yang benar, dan semoga Tuhan memberikan cahaya di setiap langkah gelapmu. Dari hatiku yang pernah hancur, aku ucapkan, terima kasih telah mendengarkan dengan hati.